Hai Sobat Belajar. Kali ini kita akan belajar bersama kembali. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan kartu stok. Pengelolaan kartu saham atau kartu stok adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola persediaan barang. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk mengelola kartu stok. Yang pertama yaitu first in first out, di mana barang yang pertama kali dibeli akan pertama kali dijual. Lalu ada LIFO yaitu last in first out, di mana barang yang terakhir dibeli akan pertama kali dijual. Dan average, di mana sistem ini merata-ratakan harga pembelian sehingga total yang diperoleh merupakan harga barang yang siap untuk dijual. Nah, langsung kita bahas aja yuk bagaimana cara mengelolanya dalam Odoo Accounting. Setelah masuk pada Odoo Accounting, di halaman pertama akan ada dashboard. Nah, di sana ada tampilan dari beberapa fitur. Nah, sobat perlu ketahui bahwa dalam mengelola kartu stok di Odoo Accounting ini ada beberapa fitur yang akan digunakan dan tentunya itu saling terintegrasi. Di antaranya fitur sales, purchase, juga inventory, di mana ketika perusahaan menjual atau membeli barang itu akan berpengaruh terhadap persediaan, sehingga fitur persediaan akan terintegrasi pada fitur accounting. Di tahap awal, kita harus menyiapkan produk apa yang kita punya. Maka dari itu, kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam fitur inventory. Setelah masuk ke dalam fitur inventory, kita bisa klik menu produk. Nah, di sana kita bisa langsung klik new. Nah, di sini kita bisa langsung isi aja product name-nya, lalu general information-nya. Nah, sebetulnya ini tuh termasuk tipe persediaannya. Apakah persediaan ini can be sold dan can be purchased atau hanya salah satunya? Karena jika jasa itu tidak mungkin habis, jadi hanya bisa can be purchased. Selanjutnya, kita akan mengisi general information. Yang pertama itu product type. Nah, apakah produknya ini adalah consumable atau dapat dikonsumsi, lalu service ini jasa, dan biasanya storable produk ini yang di luar makanan. Untuk mengisi invoicing policy, ini biasanya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Apabila order quantities, berarti barang tersebut akan berkurang ketika ada orderan. Sedangkan delivered quantities artinya barang akan berkurang ketika barang sedang di perjalanan. Selanjutnya, untuk pengisian sales price itu bisa diisi dengan harga jual, lalu customer tax itu diisi dengan persentase pajak yang dikenakan. Lalu cost ada harga pokok penjualan, dan yang terakhir itu produk kategori bisa disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya kita pindahkan untuk mengisi sales. Nah, di sini kita mengisi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari perusahaan, tentu dengan kesesuaian atas kebijakannya juga. Berikutnya yaitu mengisi menu purchase. Kita bisa isi vendor dengan nama perusahaan, tapi kita mengisi nama perusahaan ketika barang tersebut hanya dijual di perusahaan tertentu. Jika barang dapat dijual di mana saja atau dibeli di mana saja, itu kita tidak usah mengisinya, jadi sifatnya opsional. Dan untuk mengisi menu inventory ini sebetulnya bisa disesuaikan ya dengan berat barang tersebut, lalu panjang barang tersebut. Nah, ini tuh termasuk ke dalam ketentuan perusahaannya juga. Dan terakhir ini untuk pengisian di menu accounting, kita bisa menyesuaikan akunnya. Pada income account kita bisa isi dengan akun sales, lalu pada expense account ini kita bisa isi dengan COGS. Nah, di bawah itu ada asset type ya, di bawah price. Nah, asset type ini kita kategorikan ketika
barang ini memang termasuk ke dalam aset, seperti itu. Kalau sudah, bisa langsung simpan, oke? Untuk menambahkan kuantitas produk, kita bisa masuk ke fitur purchase, lalu kita klik new. Selanjutnya kita bisa isi nama vendor, lalu order deadline-nya itu kita kapan mengeluarkan purchase order. Bisa juga diisi untuk produk apa, deskripsinya bagaimana, dan juga ada berapa kuantitas yang telah didapatkan dari produk tersebut. Dengan adanya purchase order ini menandakan bahwa perusahaan kita ini telah bekerja sama dengan perusahaan lain. Jika sudah, kita bisa langsung klik save. Setelah ini, persediaan akan melakukan validasi apakah produk tersebut sudah diterima atau belum. Jika sudah, maka persediaan akan meng-create bills atau tagihan yang harus dibayar oleh perusahaan. Nah, nantinya ini akan muncul pada fitur inventory, sobat. Maka dari itu, kita bisa langsung masuk ke dalam fitur inventory. Lalu kita klik produk dan akan muncul nih on hand-nya berapa, lalu price-nya juga berapa. Nah, itu jika terjadi transaksi pembelian. Berbeda dengan transaksi penjualan. Jika penjualan, kita akan masuk ke dalam fitur sales. Tujuannya tentu untuk membuat sales order. Seperti tadi, ketika kita melakukan transaksi purchase, maka akan terjadi purchase order. Dan ketika kita melakukan sales, maka akan terjadi sales order. Nah, kita langsung klik menu order. Setelah itu, kita klik quotation. Quotation ini sifatnya masih menawarkan, berbeda dengan menjual, seperti itu. Tapi dalam cara inputnya itu tidak akan jauh berbeda ya, sobat. Jika sudah diinput, ini akan terintegrasi pada fitur accounting. Nah, nanti akan muncul invoice. Nah, itulah yang akan menjadi pengakuan faktur terhadap pelanggan. Lalu selanjutnya kita bisa melihat tracking apakah barang tersebut bertambah atau berkurang. Itu bisa masuk ke dalam fitur inventory. Nantinya akan muncul story. Tetapi ada cara lain, yaitu kalian bisa mengunduh dari laporan kartu stok. Caranya bagaimana? Caranya klik menu reporting, nanti akan ada fitur stok. Nah, kita bisa langsung klik nih. Setelah itu akan muncul daftar barang yang masih tersedia, lalu ada juga harganya, ada jumlah barangnya, seperti itu. Nah, itu dia pengelolaan kartu stok pada Odoo Accounting. Nantikan video selanjutnya untuk belajar bersama. Sampai jumpa, sobat.